Oke, shalom semuanya, ketemu kembali di channel saya, channel Barnabas Pujiono. Hari ini saya kedatangan dua mamah muda kayaknya. Ada satu, boleh dikenalkan sebelah kiri saya, Ci. Ya, nama saya Imelda. Ya, saya pemilik dari brand Yusimas Indonesia. Wow. Ya, jadi itu lembaga pendidikan ya. Anak-anak kalau mau di-upgrade kemampuan berpikirnya, otak kanan dan kiri, kemudian belajar baca tulis juga, terus juga mau belajar berhitung secara logik, itu kirim aja ke saya. Apa tadi? Apa tadi, Ci? Nah, ini dia Yusimas Indonesia. Yusimas Ya. Indonesia. Yusimas Indonesia. Ingat ya. Nah, tadi nama Ci Email. Imelda, panggil email boleh. Oke, Ci Email ya, Ibu Email atau Ya. Kak Email. Oke. Sebelah kanan saya ada siapa? Saya Yusnita, saya ibu rumah tangga, saya ibu dari 2 orang putri, Evelyn dan Aurel. Ya, suami. Suami saya fotografer Oke. dan saya asistennya. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi baik orang tua dengan anak. Karena sering sekali orang tua punya tujuan apa, anak tidak sinkron dengan orang tua. Begitu sebaliknya, orang tua pun tidak mengetahui maksud dari anak. Hari ini diskusinya ini buat teman-teman semua, kalian generasi milenial maupun orang tua yang menyaksikan ini, saksikan sampai selesai supaya menangkap intisarinya, karena ada pesan, karena ada poin-poin penting buat kita semua. Oke, saya akan langsung ke pertanyaan. Buat yang ngalamin nih, kelihatannya nih. Kita semua ngalamin ya, saya juga sebagai orang tua ngalamin namanya problem dalam menghadapi, mendidik anak, mengurus anak. Kalau menurut Cius, kondisi sekarang tantangan apa yang paling berat dalam mendidik anak? Dalam diri anak ya? Ya, dalam mendidik anak, tantangannya tuh apa gitu? Kalau sekarang mungkin gini ya, kita beda pemikiran ya. Anak-anak kan pasti pemikirannya lebih maju. Dan anak-anak sekarang, kita waktu di umur mereka sama mereka sekarang, itu tuh pola pikirnya jauh berbeda. Karena mengikuti perkembangan zaman juga kan. Jelas mereka lebih maju pemikirannya ketimbang waktu kita umur segitu. Pada saat zamannya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh menyamakan, mami waktu umur segini ini begini gitu tuh. Padahal kan dibilang ya beda dong mam. Nah itu mungkin yang menjadi kendala dalam kita berkomunikasi sama anak-anak. Tantangannya seperti itu ya. Itu. Oke, terima kasih Cius. Oke, Ci Imel, bagaimana? Kelihatannya sudah expert banget dalam mendidik anak nih. Masih dalam proses juga, terus belajar. Terus belajar ya. Ya. Oke Cimel, saya mau tanya Cimel, kalau menghadapi anak yang susah diatur tuh gimana nih Cimel? Ya, jadi sebetulnya kenapa sih kita tidak mampu begitu ya, kesannya mengendalikan anak. Memang sebetulnya kita tidak perlu mengendalikan anak sih. Sebetulnya kita belajar memahami anak, kemudian kita mengarahkan. Belajar memahami anak, mengarahkan. Karena kalau kita mengendalikan, ya kita juga waktu lagi masa-masanya mereka kan nggak mau juga tuh dikendalikan. Karena kita juga punya pemikiran sendiri, dan mungkin kita juga punya target sendiri ya. Pengen seperti apa nanti besok kalau udah besar, saya mau melakukan apa. Jadi kalau misalnya kita mau mengendalikan anak, sebetulnya itu nggak terlalu tepat sih. Ya kesannya kita mau anak-anak tuh melakukan apa yang kita orang tua istilahnya mungkin udah dipikirin gitu ya, udah direnungi gitu ya, nanti dari sini mau kemana gitu ya. Padahal sebetulnya itu sesuai nggak sih dengan apa yang anak-anak inginkan atau passion gitu. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi memahami dan tadi mengarahkan. Nah itu bukan proses memahami, itu proses yang susah menurut saya. Sampai hari ini pun saya masih belajar memahami. Nah kalau dari Cius, kira-kira sudah paham belum sama anak-anak kedua putrinya ini? Mungkin kita namanya juga belajar memahami. Iya. Nah saya di tahap masih terus belajar untuk memahami anak. Masih terus belajar. Usia anak kan berbeda-beda. Nah saya mungkin memahami dari mereka kecil dan terus belajar sampai sekarang. Ya saya berharap saya akan bisa lebih memahami anak saya. Oke. Pernah ketemu kasus yang dimana
anak maunya begini, ternyata Cius maunya seperti ini. Pasti pernah ya. Pasti pernah. Ya, saya mungkin terbiasa dari kecil saya terbiasa mendengarkan mereka ya. Oke, Mereka ngomong apa mendengarkan. garing-garing gimana kan, kalau dari TK gitu kan cerita kan garing kan ya. Saya tapi saya belajar untuk mendengarkan mereka, segaring apapun saya tanggapi mereka ngobrol apa. Jadi kesiniinnya saya terbiasa mendengarkan dan mereka pun akhirnya mau mendengarkan saya. Mungkin yang itu disebut komunikasi ya. Dan saya bersyukur, tapi memang pasti ada kendala. Jadi saya pernah, menurut saya baiknya begini gitu. Tapi itu seperti saya bilang, anak zaman sekarang mereka punya pendirian sendiri, nggak bisa sampai akhirnya kita ribut ya, terdiam, dan kita jadi berpikir oh iya kayaknya saya sebagai orang tua salah gitu tuh. Dan mungkin mereka pun berpikir seperti itu ya. Solusinya ya saya sebagai yang tua ya saya ngalah, saya bilang sorry ya tadi mami berpikir seperti itu, coba menurut kamu alasan kamu bagaimana. Saya kembali belajar mendengarkan apa yang menjadi alasan mereka ya, itu deh. Meskipun saya kan yang lahirin, Ya. yang biayain sekolah juga orang tua nih, yang lahirin. Kamu itu lahir dari perut saya. Kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang kita punya anak-anak ya harusnya ikut gitu kan, ikut kita seperti ya. itu ya. Tapi kembali lagi kita mikir anak-anak tuh punyanya Tuhan sebenarnya, bukan punya kita. Itu dia. Kalau nggak dikasih Tuhan, kamu juga nggak punya anak, Ya. karena titipan ya. Jadi jangan dianggap disetting kayak benda harus seperti apa. Oke, itu ada poin penting. Oke, saya akan tanya ke Cimel. Cimel, dalam mendidik anak kan sering kita ketemu yang tadi salah satunya ada berbeda pendapat. Ada hal yang mau disampaikan nggak sih buat para orang tua? Maksudnya tipsnya seperti apa dalam menangani anak yang susah maunya begini, orang tua maunya begini. Jadi harus ada seperti apa sih dari sisi orang tua tuh? Ya, jadi kan ada istilah tak kenal itu maka tak sayang. Oh iya. Biasa kan kita pakai istilah itu kan buat orang di luar ya, bukan di lingkungan keluarga gitu. Jadi sebetulnya istilah itu juga harus dipakai untuk anggota keluarga juga. Jadi ada banyak orang tua yang ketika kita tidak mengenali siapa anak kita sebenarnya, karakternya seperti apa sih, itu yang akhirnya terjadi konflik. Ya kadang kan orang tua merasa bahwa ya seperti tadi gitu ya, saya kan yang udah melahirkan, saya yang paling tahu kamu loh, seolah-olah seperti Contoh papanya kan papanya nggak ngelahirin, tapi papanya nyari Iya. duit gitu. Oh gitu. Papanya nyari duit. Kalau kamu mama kamu ngelahirin, tapi saya nyari duit, nggak bisa bayar rumah sakit kalau nggak ada uang saya. Contoh. Iya. Kayak gue curhat ya. Ya jadi pada saat kita tidak mengenali karakter anak kita, ya itu mulai terjadi konflik. Padahal sebetulnya anak-anak itu kan kalau karakternya bukan dari ibunya, pasti dari bapaknya atau mix dari keduanya. Ya, jadi kita coba mengenali juga, oh ternyata anak saya ini seperti saya nih. Kalau seperti saya, biasanya saya kalau punya keinginan responnya seperti apa ya? Apa sih yang saya lakukan ketika saya mau keinginan saya tercapai? Nah kemudian bisa juga kan seperti karakter ayahnya gitu ya, papahnya. Jadi ya kita juga coba komunikasi dengan pasangan, kayaknya ini anak kita nih seperti kamu nih, coba deh kamu pelajari gimana sih respon kamu ketika keinginannya tuh nggak dikasih. Gitu ya. Jadi pada saat kita sudah mulai belajar untuk mengenal, tentunya kita akan lebih mudah untuk mengarahkan. Jadi prinsipnya mengarahkan, tapi bukan mengatur atau menyeting ya. Beda Kesannya ya, berarti mengarahkan iya, dan mengatur itu kesannya ya. kalau kita mau anak kita seperti yang kita mau kan berarti kita mengatur, kita yang mengendalikan hidup dia. Padahal anak-anak itu kan ya seperti tadi, anak-anak itu kan ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan, kita perlu berdoa juga. Tuhan sebenarnya mau anak kita nih kemana nih tujuan akhirnya. Jadi ketika kita tahu tujuan dan maksud Tuhan anak ini diciptakan dan dititipkan kepada kita, tentunya kita udah akan lebih mudah, kita akan bisa nerima gitu. Oh ternyata maunya Tuhan begini. Jadi ya sudah, kita tinggal bantu mengarahkan, memberikan nilai-nilai ya supaya mereka ketika menjalani kehidupan itu kan mereka sesuai dengan firman Tuhan, mereka jalani. Jadi pertama
pertama sih yang penting sih kita harus pertama-tama harus kenalin Tuhan dulu ke anak ya. Oke. Betul. Sebagai Sekali. sang pencipta Iya. yang menitipkan anak itu pada ke rumah tangga kita. Nah, Cius, anak ini kan kadang-kadang juga membuat hubungan suami istri bisa Iya, berantem. betul. Ini Benar-benar. masalah klasik loh, Iya, betul. karena saya juga ngalamin. Ya. Papanya maunya begini, mamanya mau begini. Nah, anaknya yang jadi korban kadang-kadang. Seringnya nih orang tua juga berantem di depan anak, marah-marah, apalagi cowok mungkin merasa cari duit, merasa bangga, main lempar, main banting, main pukul, mungkin nggak pukul fisik anak atau istrinya, pukul benda atau, nah itu kan struggle banget di situ. Nah, pernah nggak Cius sebagai ibu berbeda pendapat dengan suami? Terus mempengaruhi anak gitu ya? Iya, ya nggak, maksud secara nggak langsung mempengaruhi anak. Ya pernah ya, pasti. Kita rumah tangga ya pasti begitu. Mungkin gimana ya? Ya pasti kita ada beda pendapat. Tapi saya terus terang kalau saya sama suami sebisa mungkin kalau ribut nanti kalau anak-anak nggak ada gitu tuh. Sebisa mungkin. Tapi nggak menutup kemungkinan pasti ketemu satu Spontan kadang-kadang. spontan begitu. Ada seperti itu. Ya gimana ya, mungkin saya nggak ngerti perasaan anak-anak ngelihatnya gimana, tapi saya pastinya mereka pasti nggak suka gitu kan ya. Saya lebih ke ya deketin anak-anak ya, tadi maksud kadang-kadang kita jadi curcol, tapi tuh gitu kan ya. Padahal saya mikir lagi, kalau saya terlalu begitu nanti image suami saya di mata anak-anak kan pasti buruk gitu kan ya. Saya menyadari itu, tapi ya itu kadang-kadang spontan, nggak kebendung, walaupun masalahnya kecil. Kadang-kadang kita kan curcol, kita butuh di rumah nggak ada siapa-siapa lagi selain anak-anak deh, kita kesel sama suami pasti larinya ke anak dong. Kasih begitu, apalagi ya anak-anak, apalagi anak-anak sudah dewasa, mungkin lebih ke situ, bukannya jadi anak-anak kita marah sama anak-anak, enggak, tapi ya itu saya jadi curcol sama anak saya, dan saya khawatir ya itu akan mengubah pandangan mereka terhadap suami saya gitu. Jadi tetap suami istri saling membackup ya. Jangan sampai ada celah, karena suami istri udah menjadi satu, otomatis anak-anak juga udah satu paket gitu kan, untuk kita bentengi gitu. Iya, jadi mungkin solusinya sih ya kita harus ya memahami pasangan kita juga. Betul, dan, yang kata Cimel harus saling harus kenal dulu sama pasangan kita. Nah, sama gitu pasangan kan, dulu, ya, belum kenalin anak. Betul, harus jadi kita bisa memahami kan. Ya saya sih jujur aja, selain ya keributan gitu, yang perlu kita utamakan kan keharmonisan kita sama suami. Betul. Dan saya kan selalu bilang, saya mungkin memperbaikinya begini, saya bilang ke anak-anak saya, Mami tuh sangat bersyukur loh punya suami seperti papi. Kamu lihat deh, papi kamu kerja keras buat kamu, demi kamu papi kamu sampai begini-begini, supaya juga mereka melihat papinya tuh seperti itu. Saya jujur bilang, Mami tuh sayang banget sama papi, karena papi tuh, aduh kamu kalau cari cowok seperti papi deh, bilang begitu kan. Jadi mereka pun berpandangan ke papinya kan seperti superhero-nya ya papinya gitu ya. Gitu. Mungkin banyakin itunya sih. Oke, thank you Cius. Cimel, saya mau nanya nih, kan banyak rumah tangga juga yang divorce, yang cerai. Nah, tip apa ini buat anak yang sedang nonton? Siapa tahu itu memang sedang ngalamin, orang tuanya cerai, dia mungkin hopeless. Ini gimana caranya, bagaimana ini menurut Cimel dalam situasi anak tersebut gitu, Cimel? Ya memang ada banyak keluarga yang divorce gitu ya, tapi ternyata dari keluarga yang divorce ini ternyata banyak juga muncul orang sukses. Iya, betul. Sebetulnya banyak. Nah, jadi tergantung dari respon anak tersebut dan bagaimana sih orang tua untuk membackup kasus tersebut. Ya, jadi mungkin langkah awal ya pastinya kita sebagai orang tua harus memberanikan diri minta maaf sama anak. Oke, orang tua berani terbuka sama anak, minta maaf sama anak. Minta maaf. Nah, biasanya kan orang tua sulit ya, kayak masalah tadi gitu ya, pasangan konflik gitu ya, terus mungkin si istri menyalahkan suaminya di depan anak gitu, atau anak menyalahkan ayahnya menyalahkan istrinya di depan anak gitu ya. Jadi
setelah selesai konflik itu, memang pada saat konflik kan tentunya kita semua masing-masing lagi emosi. Iya. Tapi setelah itu kita harus berani minta maaf sama anak. Apakah menurut kita itu kita yang benar atau kita yang salah? Ya, tapi jangan dijadiin satu kebiasaan ya. Gampang, nanti abis ribut kita minta maaf aja. Makan makanan gitu, dibeliin baju baru, dibeliin mainan baru. Ya, jadi itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena nanti anak bisa membaca pola kebiasaan kita. Oke. Dan akhirnya kita pun nggak jadi belajar untuk meredam emosi karena kita pikir dengan kata maaf semua selesai. Ya, jadi untuk anak-anak yang lahir dari keluarga yang divorce gitu ya, kita harus jujur mengatakan kesalahan kita sebagai orang tua apa, dan kemudian ajak anak kita untuk bersyukur bahwa kehidupan yang seperti ini itu bukan akhir dari masa depan mereka, tapi justru ini adalah satu pembelajaran. Ketika mereka masih muda mengalami hal ini, sebetulnya mereka jadi lebih cepat dewasa, lebih banyak hal yang bisa dibelajarin sebetulnya. Ada hikmah, ada pelajaran. Jadi kalau bukan kebetulan, kalau memang seperti itu berarti kamu mampu, kamu bisa menghadapi itu. Jangan alihkan ke hal yang negatif. Merokok, alkohol, main game lupa waktu dan lain-lain. Justru kamu akan dipakai Tuhan untuk jadi kesaksian. Bagi orang tua terutama. Terus sayangi, jangan simpen kepahitan menurut saya ya. Ya, karena pada saat kita menyimpan kepahitan, misalnya kita kepahitan sama ayahnya, tanpa disadari nanti kita ketika dewasa kita akan bisa seperti gitu ayahnya juga. Oke. Iya, atau kita kepahitan dengan mama gitu ya. Tanpa disadari ya nanti tingkah laku kita bisa seperti orang yang kita pahitin itu. Kita akan membawa benih kekecewaan kepada keturunan kita nantinya, atau pekerjaan atau lain-lain. Tinggal selesai masalahnya terus. Jadi pilihan itu di tangan kalian nih, yang mungkin lagi ngalamin. Ya memang lah itu sih kamu nggak ngalamin, gue yang ngalamin berat. Gue sering dimaki-maki orang tua, gue nggak dikasih jajan, gue nggak diurusin, gue diusir dari rumah. Iya. Tapi pilihan untuk bersikap dewasa ada di tangan kalian. Siapa tahu nanti menjadi sebuah orang yang expert, orang yang bisa membawahi orang-orang yang dalam kepahitan tersebut. Ya, jadi orang sukses itu ternyata bukan ketika mereka lulus sekolah yang tinggi, kemudian kerja dan masuk di perusahaan besar. Ya, tapi orang yang lebih cepat sukses itu adalah mereka sudah punya pengalaman atau sudah belajar sejak dini. Ya, jadi ya ada banyak di luar sana, kalau kalian mau amatin gitu ya, kalau anak-anak mau amatin, sebetulnya ada yang anak-anak terlahir dari keluarga bermasalah, dan karena keadaan mereka mau nggak mau misalnya terpaksa harus cepat-cepat kerja. Temannya bisa sekolah tapi saya harus kerja gitu ya. Teman-temannya masih bisa nongkrong di kafe tapi saya harus berhemat karena saya cuma dapat uang segini dan uang itu harus dimanfaatkan dengan baik. Tanpa disadari ketika mereka sama-sama memasuki dunia kerja, ternyata anak yang terlahir dari keluarga yang misalnya bermasalah dengan ekonomi, karena dia mencoba untuk menarik sisi positif dari kejadian itu, justru dia bisa lebih sukses lebih dulu loh. Tanpa disadari loh. Jadi sudut pandangnya kita melihat suatu masalah yang kita hadapi itu dari mana, positifnya apa negatifnya itu mempengaruhi berarti ya. Jadi tidak jaminan nih, baik yang orang tuanya utuh, orang tuanya harmonis, hubungan anak bagus, tidak jaminan kesuksesan. Tidak jaminan putus harapan bagi orang yang sudah mungkin orang tuanya cerai atau orang tuanya sudah meninggal atau kita kurang perhatian, tidak jaminan. Karena tergantung kitanya sendiri. Begitu. Jadi ya. Pengalaman itu yang akan membuat kita lebih cepat dewasa sebenarnya. Ya, jadi ketika kita mengalami hal itu, kita coba berpikir secara positif dan kita bersyukur, oh ternyata keluarga saya tuh punya problem yang begitu besar, berarti ada banyak hal yang bisa saya pelajarin. Kan katanya pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya, jadi kalau kita bisa berpikir seperti itu, ketika teman-teman kita yang misalnya bawa mobil gitu ya, dikasih fasilitas begitu banyak sama orang tua, pada saat mereka memasuki dunia kerja, mungkin kita sudah start lebih dulu loh. Misalnya kita sudah start
4 tahun lebih dulu karena kita nggak kuliah, tentunya kita bisa meraih sukses lebih dulu daripada lebih cepat mereka. ya. Lebih banyak pengalamannya. Betul, lebih gitu banyak ya. pengalaman. Oke, terima kasih Ciman. Saya akan nanya Cius. Cius, katanya kan anak kan dalam zona nyaman nih. Anak-anaknya punya papi mami yang jadi teladan, yang jadi contoh, yang kalau dilihat sepintas ini keluarga jadi contoh gitu loh. Anak berhasil, anak cinta Tuhan, pelayanan, suami istri juga dengan keadaan apapun tetap harmonis. Nah, kalau dalam hal ini tadi kata Cimel tidak jaminan untuk anak bakal sukses, anak bakal ini, karena nah ini nanti kedepannya tuh Cius akan seperti apa buat anak-anaknya ini untuk kriteria sukses, atau ya udahlah anak perempuan biarin aja lah nanti juga ada suaminya gitu, atau gimana nih, kan standar kadang-kadang membedakan loh. Iya. Kebetulan nih anak perempuan, kadang-kadang anak perempuan dianggap sebelah mata, udah lalu nggak usah kuliah tinggi-tinggi nanti juga lu sama suami. Nah ini gimana nih? Kalau saya nggak gitu ya, saya Oke. berpikir, saya selalu bilang sama anak saya, kamu tuh berharga di mata Tuhan. Kamu percaya nggak Tuhan tuh siapin masa depan yang baik buat kamu. Masa depan kamu cerah kalau kamu sama-sama Tuhan. Dan saya bilang sama anak saya, sebisa mungkin mami papi akan dukung kamu sampai kamu meraih cita-cita kamu, impian kamu. Sebisa mungkin mami akan seperti itu. Tapi memang kenyataannya pasti berat gitu kan ya. Pasti ada gelombang. Saya sih lebih menyerahkan sama Tuhan. Ya itu saya bilang, anak saya itu milik Tuhan. Dan saya percaya kalau kita yakin masa depan anak kita cerah sama-sama Tuhan, segala sesuatunya pasti bisa dijalani asal kita sama-sama Tuhan. Dan saya membebaskan anak-anak saya untuk meraih impiannya. Ya itu saya bilang, sebisa mungkin saya dan suami akan mendukung anak-anak saya. Itu ya bukti kasih saya sama anak-anak. Mereka mau jadi apa selagi itu memuliakan nama Tuhan, jadi berkat buat mereka atau buat banyak orang, ya saya akan dukung. Gimana perasaannya kalau ini nanti ya, ini gimana perasaannya ya? Udah sukses dibawa orang kan rata-rata begitulah anak perempuan. Pasti ya, pasti kalau ditanya sekarang ya pasti saya nggak rela gitu kan ya. Tapi kan saya ya itu namanya kita belajar ya, belajar pasti tahap demi tahap saya pasti akan bisa memahami, karena saya tahu anak saya punya kehidupan sendiri, punya jalannya sendiri. Masa depan sendiri. Kita nggak, sesayang gimana pun kita sama anak-anak kita nggak mungkin megangin dia terus, nanti dia nggak bisa, istilahnya burung nanti dia nggak bisa terbang gitu. Jangan jauh-jauh deh, sekarang kalau nggak karantina begini kan bentar lagi anak saya pasti keluar kota nih. Saya selalu bilang, aduh saya siap nggak ya, anak saya Kayaknya belum siap, makanya begitu. Saya selalu bilang, aduh gitu ya. puji Tuhan nanti ya, cuma duaan sama suami gitu. puji Tuhan ya, ini sekarang ada hikmahnya juga nih, ada corona, maksudnya dia dari posisinya Masih gitu, ada saya waktu masih gitu ada ya. waktu untuk sama-sama, masih banyak waktu buat sama-sama Evelyn gitu ya. Tapi ya saya mempersiapkan hati saya harus siap, gimana pun saya harus siap, saya nggak boleh egois. Yaitu anak punya kehidupannya sendiri, punya jalannya sendiri. Saya mau anak saya nggak manja, dia harus berjuang gitu supaya dia bisa mandiri, bisa fight, jangan jadi tergantung sama orang tuanya. Berani tega sama anak gitu. Ya harus belajar tega. Berani tega, bukan kejam loh ya. Iya, kan demi kebaikan mereka. Kemandirian mereka. Gimana pun nanti mereka kan harus berjalan sendiri tanpa Iya. orang tuanya. Nah, kalau saya pegangin terus nanti kapan dia mau belajar, kapan Nah terbang. ini poin penting buat para orang tua yang merasa ekonominya mampu, yang zona nyaman banget, tapi suatu hari anaknya kuliah di luar negeri, bingung. Sebelum bingung dipikirkan dari sekarang. Mungkin karena anak punya masa depan sendiri, punya cita-cita sendiri, nggak boleh kita ngikat terus. Ya mikirnya harus gitu deh. Kalau saya sayang sama anak saya harus istilahnya mempersiapkan diri supaya dia juga mantap melangkahnya. Enggak harus melangkah sendiri, kita harus siapin. Yaitu rasa sayang kita ya, kalau rasa sayang kan tidak harus memegangi terus, justru kita harus mendukung mereka. Oke. Ya belajarlah dari sekarang tahap demi tahapnya. Kalau
kalau ditanyain sekarang sih ya masih belum rela gitu, tapi saya harus belajar. Oke, terima kasih Cius. Sekarang tanya sama Cimel. Cimel, kalau sebagai orang tua nih, orang tuanya kaya, punya perusahaan, mampu lah untuk menghidupin 7 turunan anaknya mungkin ya. Mungkin lah. Siapa tahu gitu kan, ada yang mengalami. Nah, terus merasa orang tuanya, lu ngapain kuliah? Kerja aja sama gua. Sedangkan anaknya pengen kuliah, pengen jadi YouTuber. Orang tuanya bilang, atau mungkin paling ekstrim, pengen jadi pendeta. Wow. Pendeta sekarang juga ada yang kaya loh. Nah ini gimana ini, orang tuanya kaya raya, punya perusahaan besar, punya ekonomi yang mampu, anaknya punya jalan sendiri. Ini sebagai orang tua dilema loh. Ya ampun anak, gue nggak mau gue udah kerja capek-capek tuh buat lu supaya lu kaya kan gitu. Tapi anaknya kenapa begitu gitu tuh? Gimana ini? Ya, jadi kembali lagi, anak itu kan titipan Tuhan. Iya. Jadi kalau misalnya kita memaksakan anak harus seperti yang kita cita-citakan, misalnya dari kecil ya udah dicita-citain Ya, dong, berarti nanti dokter. mau jadi penerus gitu ya, Oh. atau mau jadi apa gitu ya. Nggak taunya si anak ini punya passion sendiri, nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya kita harus belajar ikhlas. Ikhlas. Ya, karena anak itu kan titipan Tuhan, bukan ciptaan kita loh. Anak Iya, itu ciptaan Tuhan dan kita hanya dititipkan. Kalau ternyata kita sebagai orang tua tadi tuh bisa kayak 7 turunan gitu ya, mungkin kita bisa memberkati anak-anak lain yang kurang mampu loh. Sisi positifnya itu loh. Nah, Ya, anak kita ternyata mampu berjuang sendiri. betul, itu luar Itu biasa harusnya loh. orang tuanya bangga. Betul, harus bersyukur banget. Bukan malah diteror anaknya, Iya, main iya. jodoh-jodohin. Udah nggak usah repot-repot cari, gue cariin. Rumah gue sediain. Anaknya nggak bisa belajar menurut saya ya. Betul. Nah, ini kan ceritanya nih, si orang tuanya kan kaya banget. Pasti dia punya kemampuan leadership yang tinggi dong, betul nggak? Dia punya kemampuan untuk mengelola keuangan yang tinggi. Itu pengalaman. Ya, dan ternyata kelebihan ini turun ke anaknya. Dan jadi anaknya tuh punya keinginan sendiri sebenarnya karena karakter orang Orang tuanya tuanya. punya jiwa leadership dan mampu mengelola keuangan sendiri. Dan ternyata karakter yang menurun itu kok akhirnya kesannya kok jalannya nggak sama gitu. Karena memang dia punya jiwa leadership dan Dari itu orang tuanya. dari orang tuanya. Jadi Kadang-kadang orang tuanya nggak karakternya- sadar ya, Nggak justru sadar. itu nurun dari Betul, orang itu tuanya suatu ya. karakter yang Ini bagus penting banget nih, penting yang teman-teman. orang tua harus sadarin. Masa kita sebagai pemimpin, anak kita mau jadi follower istilahnya gitu. iya, follower betul. kita gitu Iya. kan ya. Siapa tahu 50 tahun mendatang, 30 tahun lebih Lebih hebat sukses lagi, ya, bisa betul, sampai 14 betul, keturunan. Betul. Kayaknya. 14 Dua kali dilipat gandakan jadi Iya, siapa tahu, kita nggak tahu. Berarti tadi penting. Jadi kalau orang tuanya merasa mampu lah, merasa punya ekonomi yang kuat, ternyata anaknya nggak mau dengan harta warisan atau yang bukan nggak mau sih ya, maksudnya Betul. tidak mau menikmati yang dia pengen berjuang sendiri, justru bangga. Orang tua senang anaknya punya kemandirian, punya jiwa pemimpin yang seperti Bapak Ibu juga punya. Nah, tinggal Bapak Ibu coba belajar jadi berkat buat anak-anak yang kurang beruntung, buat yang lain itu supaya lebih jadi luar biasa lagi. Iya. Oke. Masih ada waktu ya katanya? Masih mungkin 10 menit lagi ya. Oke. Oke, Cius. Ini kan lagi pandemi seperti ini. Ya. Kelihatannya ngumpul terus dari pagi ketemu pagi Iya. ngumpul terus. Ini coba disaringkan mengenai PJJ juga. Bagaimana tipsnya dari Cius nih? Dari sebagai ibu, sebagai mama, buat mama-mama yang lain dalam menghadapi anak yang lagi PJJ, anak yang lagi di rumah terus nih. Pasti sering clash, saya rasa pasti ada lah. Gitu ya. Puji Tuhannya ya, anak saya sudah dewasa semua, Puji Tuhan. sudah mandiri. Jadi sebenarnya buat saya nggak ada masalah gitu tuh. Anak saya pun nggak usah saya tungguin, ya dia otomatis belajar sendiri apa sendiri. Kalau untuk kelas karena ngumpul terus di rumah justru enggak. Justru karena mereka dulunya seringnya saya Di luar. sendirian di rumah gitu tuh. Oh. Justru sekarang kita tambah deket, anak-anak juga sudah dewasa, kita malah jadi sering melakukan kegiatan sama-sama, masak lah, atau kita bikin TikTok kan. Oke. Kita lebih banyak sharing-sharing. Tapi
kalau saya lihat mungkin masalahnya kalau anaknya yang masih kecil-kecil masih membutuhkan bimbingan mamanya gitu, itu pasti kerasa banget. Saya juga punya keponakan ya, saya lihat mamanya itu stres banget gitu tuh ya. Tapi kalau dari saya sendiri saya nggak ngalamin. Oke. Kayaknya saya ngalamin. Kamu yang curcol. Saya ngalamin sih, istri saya harus belajar lagi, harus nyiapin laptop, nyiapin status wifi-nya kencang enggak. Itu lebih repot menurut saya sih. Ya paling repotnya itu kita fasilitasi ya. Terus iya. Ya mungkin masalahnya gini, kalau anak sudah besar-besar, sebentar-bentar, mam lapar. Mam lapar, jadi saya tuh justru lebih sibuk di rumah, di dapur terus ya, cuci piring lagi, masak lagi, bikin apa, karena sebentar lapar itu sih. Tapi ya buat saya sih menyenangkan, karena tadinya saya kebiasa di rumah kesepian, justru sekarang dengan adanya anak di rumah saya malah lebih seneng gitu, lebih nyaman, lebih rame gitu. Oke, thank you Zius. Cimel, nih bentar lagi kelar nih. Kalau ada seorang anak pengen jadi gamers, gamer ini ternyata dipandang sebelah mata sama orang tua. Tadi orang tuanya kayak Raya, ini orang tuanya menengah. Pengen kan, semua orang tua pengen anaknya yang kadang-kadang nih seperti saya, gue pengen anaknya gue lebih sukses dari gue. Ya. Anaknya saya harus lebih pinter dari saya. Betul. Tapi kadang banyak orang tua nggak ngukur diri sendiri. Padahal dulu SD aja nggak lulus gitu. Pengen ini anaknya cepat bahasa Inggris. Nah, balas dendam ya. Seolah kita. Nah, ini sering salah. Menurut si Imel gimana nih dalam menghadapi orang tua dengan anak seperti ini nih? Ya, jadi yang lucunya itu kan kadang ketika anak bilang mau jadi gamer, orang tua langsung berpikir besok. Padahal itu kan bicaranya butuh waktu jangka panjang. Iya. Ya, jadi biarkan aja mereka mencoba gitu ya. Nah, langkah awalnya apa sih? Ya kita harus legowo dulu. Anak kita pengen melakukan ini, karena kan itu belum tentu besok langsung jadi gamers ya, karena itu butuh proses yang panjang. Dan anak juga perlu berpikir, oh ternyata saya memang cocok atau tidak cocok. Jadi seperti orang lapar gitu, seolah-olah lapar ya langsung makan. Tapi kalau mau jadi seseorang kan nggak bisa hari ini pengen besok langsung jadi. Ya, jadi biarkan aja mereka menikmati dulu masa-masa kepingin menjadi gamer. Tinggal kita kasih masukan. Ya, kasih masukannya apa? Kita ajak mereka berpikir, apa sih keuntungannya ketika menjadi gamer? Apa sih kerugiannya? Jadi kita ajak anak kita berpikir secara dewasa. Jangan langsung dijudge dulu gitu. Ini nggak baik, ini kurang baik, ini bagus, ini nggak bagus, ini cocok dan ini nggak cocok. Karena bukan besok mau jadi gamer ya gitu. Iya, masih panjang. Masih panjang untuk jadi nanti berubah Iya, pikiran. karena Betul, jadi bisa berubah pikiran. setahu saya untuk menjadi gamer yang pro itu butuh perjuangan, butuh skill, betul. butuh taktik, butuh strategi dan lain-lain. Itu jadi benar-benar kayak orang bisnis. Dan jangan salah juga buat para orang tua yang cita-citanya mungkin jadi gamer, anaknya ya didampingin menurut saya. Betul. Dampingin. Jangan sampai kalau memang mereka lagi jatuh ya, kita sebagai orang tua pasti dia akan nyarinya keluarga, nggak kemana-mana kok. Iya. Justru kalau misalnya kita menentang, nanti dia cari pendapat dari luar. Nah, itu yang bahaya. Karena pendapat dari luar itu kan bisa jadi menjatuhkan anak kita ya. Dan itu akan membuat hubungan orang tua dan anak udah pasti renggang. Ya, karena anak ngerasanya tidak didukung. Jadi Cari sebetulnya dukungan. anak Cari yang mendukung ya, cari yang mendukung, Iya. mendengarkan dari yang mendukung gitu kan ya. Betul. Jadi anak-anak itu kan ya boleh kita bilang seperti kertas putih yang belum kita lengkapin tulisannya, dan itu adalah tugas kita untuk melengkapi. Ya, tapi tulisan apa sih yang mau kita tulis? Ya tentunya tulisan-tulisan positif. Betul. Dan tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi anak kita itu ketika dia berhasil mencapai cita-citanya, itu karakternya sudah matang. Ya, karena kita selalu memberikan kesempatan dan kita selalu bantu dia menganalisa setiap apa yang dia lakukan itu kerugiannya apa, keuntungannya apa, kebaikannya apa, dan kekurangannya apa. Jadi jangan langsung di stop tanpa tahu sebab akibatnya. Betul. Jadi kasih tahu sebab akibatnya dulu, baru dia akan stop sendiri kalau memang udah tahu kerugian dan keuntungannya kan. Iya, kasih kesempatan anak-anak itu. Kadang Kasih orang kesempatan. tua nggak sadar bilang, kamu sih belum pernah makan asam garam. Ya memang belum. Belum, baru susu. Merasa Jadi, lebih pengalaman gitu Iya, ya. kita merasa lebih pengalaman dan
kita harus memberikan kesempatan kepada anak kita untuk melewati pengalaman dan harus jatuh, kemudian gimana caranya bangun. Sama seperti pada saat anak pertama kali belajar sepeda, kan nggak mungkin waktu belajar sepeda itu kamu jangan sampai jatuh loh, atau anaknya dipakein perlengkapan apa gitu sampai jangan sampai nggak jatuh, kan nggak mungkin, pasti harus jatuh. Belajarnya di situ. Ya betul. Jadi orang tua harus ikhlas anaknya punya pengalaman sendiri. Jadi mereka nggak bisa cuma dengar pengalaman kita tanpa mengalami sendiri, tapi mereka harus mengalami sendiri. Betul sekali, mantap. Oke, nah ini ada closing statement dari Cius. Apa nih? Ya bebas mengenai komunikasi nih antara tipsnya buat orang tua baik kepada anak nih. Kalau dari saya mungkin yang pertama, dengerin anak, kita belajar mendengarkan anak, dan percayalah dari situ anak-anak pun akan mendengarkan kita. Nanti dia tidak akan lari kemana-mana curhatnya, pasti curhatnya ke kita. Yang kedua, selalu ingat anak-anak itu milik Tuhan, dia punya kehidupannya sendiri. Yang ketiga, kalau orang tua mengasihi anak harus seperti Ci Imel bilang, harus memberi kesempatan anak untuk mengalami pengalamannya mereka sendiri. Betul sekali. Keren sih, keren. Oke. Cimel, terakhir Cimel. Ya. Buat seluruh ini penonton. Ya, jadi buat saya kalau kita tidak berusaha mengenali anak kita, ya kita nggak akan jadi sayang sama mereka. Kita bisa sayang kalau kita betul-betul menyediakan waktu untuk berkomunikasi. Jadi bukan hanya sekadar quality time ya, tapi memang kita harus menyediakan banyak waktu. Bukan pada saat sempat kita baru komunikasi. Bukan karena weekend, bukan karena libur doang. Bukan. Tapi setiap hari kita harus membangun komunikasi. Oke, keren ada komunikasi. Oke, terima kasih Cimel, Cius. Dari saya, bagi orang tua terus belajar, kenalkan nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena ada berkata takut akan Tuhan adalah itu yang utama, itu yang menjadi akan keberhasilan. Ketika mereka tahu Tuhan, mereka sadar untuk kembali lagi ke Tuhan dan melakukan yang terbaik. Jadi meskipun orang tua punya kelemahan, orang punya kekurangan, anak akan menjadi pribadi yang mandiri, anak yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekian dari saya, semoga menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih sekali lagi Cimel, Cius. God bless you all. Bye. Bye, God bless you. Jangan lupa juga nih satu lagi, Moiti. Ya, ini sponsornya hari ini Moiti. Bisa di bawah ini nanti ya, Nel. Oke, thank you. Bye. Ambil kelalen Moitinya. Udah ya? Aduh.